Oke, baik. Eh, Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang medan magnetik. Oke, dimana pada medan magnetik ini kita akan membahas tentang medan magnet pada kawat lurus, kemudian pada kawat melingkar, kemudian eh, besar medan magnet di sumbu kawat melingkar, kemudian solenoida, toroida, kemudian gaya magnet, kemudian gaya magnet yang ditimbulkan oleh muatan, kemudian gaya magnet yang ditimbulkan oleh pengantar kawat, lalu gaya magnet pada kawat sejajar. Oke, baik. Nah, standar kompetensinya, kompetensi belajar kita menerapkan konsep kelistrikan baik statis maupun dinamis dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi. Nah, yang menjadi kompetensi dasar kita untuk pembelajaran kali ini, untuk pembahasan kali ini, menerapkan induksi magnetik dan gaya magnetik pada beberapa produk teknologi. Nah, indikatornya memformulasikan induksi magnet sekitar kawat berarus listrik, tentang hukum Biot-Savart, kemudian memformulasikan hukum Ampere, mengaplikasikan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere untuk menentukan kuat medan magnet oleh berbagai bentuk kawat berarus listrik, kemudian memformulasikan gaya magnetik atau gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet, kemudian medan magnet atau partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet, kemudian mengaplikasikan gaya Lorentz pada persoalan fisika sehari. Itu yang mau kita capai. Oke. Baik. Oke. Oke. Ini kita lihat induksi atau medan magnet pada titik akibat satu buah kawat yang dialiri arus listrik. Oke. Nah, misalnya adalah sebuah kawat yang dialiri arus listrik, kemudian ada jarak A dalam satu titik dari kawat ini, oke, dengan arah arusnya ini dari arahnya ke atas, maka besar medan magnet yang ditimbulkan di kawat ini adalah B sama dengan 2K dikali I per A, atau bisa dituliskan dengan B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Nah, mungkin bertanya-tanya, ini kenapa BX, kenapa tidak BY, gitu ya. Jadi ini maksudnya bukan X atau Y, ini maksudnya adalah ini simbol dari cross. Artinya ketika arus mengalir pada kawat ini, maka akan timbul medan magnet di sekitar kawat ini. Jadi B-nya ini arah tanda cross di sini menyatakan arah B-nya. Nah, maksudnya seperti apa? Ini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Bisa dilihat arah I ini menyatakan arah I-nya. Kemudian keempat jari ini menyatakan arah B-nya. Saya contohkan, ini sebuah kawat dialiri arus listrik, maka arah arusnya ke atas sesuai dengan gambar, kemudian
I-nya ini, B-nya ini. Jadi kalau dia misalnya bunyi ini ketika I-nya ke atas, I-nya ke atas, kalau dia bunyi B-nya, maka arah dari medan magnetnya menjauhi pengamat. Dan sebaliknya kalau yang ini dia tidak bunyi, maka B-nya mendekati pengamat atau B-nya dot gitu. Jadi B merupakan besaran vektor. Nah, kalau ada dua buah kawat, ini langsung ya, induksi pada titik akibat dua buah kawat. Arah arus I-nya ini ke atas, sama-sama ke atas, searah I-nya. Kemudian ada sebuah titik di antara kawat pertama dan kawat kedua, titik P. Nah, kemana arah B-nya? Caranya kita letakkan tangan kita, bisa lihat ya, di caranya dua buah kawat, satu lagi ini dua buah kawat, arah I-nya sama, sama kat lurus, ini sama, misalnya titik yang di tengah ini ya. Ini tadi ini sama ke atas. Kalau misalnya titik B-nya di tengah ini, maka ini B1, kalau bunyi berarti B-nya masuk. Kemudian untuk kawat ini, misalnya pada pulpen, I-nya ke atas, kita gunakan kayak tangan kanan. Ini tidak bunyi ya, kita letakkan keempat jari titiknya ya. Kalau tidak bunyi berarti arah I-nya mendekati pengamat. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa Anda praktekkan sendiri. Oke. Maka pada titik P mengalami dua induksi pada waktu yang bersamaan. Ingat bahwa medan magnet itu merupakan besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Artinya kalau dia berarah, kalau misalnya kita buat keluar dari bidang positif, maka masuk ke bidang negatif. Gitu. Jadi B di titik P sama dengan ada B1, yaitu medan magnet yang ditembuskan oleh kawat pertama. Arahnya tadi ini, arahnya dia masuk cross. Kemudian B2-nya arahnya keluar atau mendekati pengamat. Jadi B di titik P itu sama dengan B1 kurang B2 ya. Oke, ini bisa kita lihat di layar. Jadi kalau misalnya pada titik Q, pusarnya B1 arah menembus bidang dan B2 arah menembus bidang, maka besar induksi magnetik di titik Q karena medan magnet tadi merupakan besaran vektor, maka B di titik Q ini adalah B1 tambah B2 karena B-nya searah gitu. Oke, soal titik S. Oke. Jadi untuk A-nya ya kan besar medan magnetik tadi bisa kita kawat lurus, B sama dengan 0 dikali I
per 2 pi A. A-nya inilah jarak dari suatu titik ke kawat tersebut. Nah, di sini persoalannya kalau misalnya titik S berada di sebelah kiri kawat I1. Maka bagaimana B-nya itu dulu yang pertama kita lihat. B-nya ini keluar atau mendekati pengamat, kemudian medan magnet yang ditemukan oleh kawat kedua keluar juga, jadi searah. Maka BX-nya sama dengan B1 tambah B2 gitu. Oke. Pada titik B mengalami induksi dari I1 yang besarnya B1 arah ke bawah, dan I2 yang besarnya B2 arah ke bawah juga. Ini contoh kasusnya lagi. Jadi misalnya I1-nya I1 sama dengan cross, arah I1-nya masuk ke bidang ya. Kemudian I2-nya keluar mendekati pengamat. Nih, I-nya ditunjukkan dalam dengan ini cross dan dot. Ini keluar, ini masuk ke menjauhi pengamat, kemudian yang dot ini masuk keluar. Kalau dot dia keluar ke mendekati pengamat. Maka B2-nya, maka besar induksi magnetik di titik P ini sama dengan B1. Dan kembali kita menggunakan keedah tangan itu, tangan kanan. Kita lihat arah I-nya, kemudian keempat jari menentukan arah B-nya. Oke, dengan A1 adalah jarak kawat pertama ke titik P, kemudian A2 jarak kawat ini, kawat B2 ke titik jarak kawat I2 ke titik P tersebut. Oke. Baik. Ini contohnya lagi. Nah, Anda lihat. Maksudnya ingat bahwa medan magnet merupakan besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Kalau misalnya ketika kita gunakan ke tangan kanan, kalau dia masuk ke bidang, kita buat misalnya negatif, dan yang menuju kita atau mendekati pengamat kita buat yang positif. Jadi sebenarnya untuk tanda ini dalam menyelesaikan soal ya, kita harus menggunakan secara atau tidak berubah. Nah, misalnya kita buat sekarang B-nya masuk positif, tapi ketika menyelesaikan soal yang sama masih B-nya masuk, kita buat positif, keluar negatif. Artinya harus bagaimana? Harus stabil atau harus konstan sepanjang kita menyelesaikan soal tersebut. Begitu. Oke, ini dia. Oke. Jadi besar B titik S sama seperti contoh yang tadi, kemana arahnya? Kalau misalnya lebih besar yang positif daripada yang negatif, berarti lebih mempengaruhi yang positifnya. Oke, baik. Oke, dari sini untuk besar medan magnet pada kawat lurus bisa Anda pelajari lebih lanjut, Anda cari dari sumber-sumber yang lain. Sekian dan terima kasih.